sih kalian buka HP cuma buat lihat suatu video, tapi tiba-tiba sadar udah 1 jam lebih scroll media sosial? Kadang cuma mau lihat suatu meme, tahu-tahu udah masuk ke video teori konspirasi, viral artis yang nggak ada inputnya juga bagi kalian. Jadi hati-hati, kalau kejadian ini sering banget bisa jadi tanda kalian kena brain rot. Apa itu brain rot? Brain rot itu adalah sebuah pembusukan otak. Istilah ini lagi viral banget, bahkan dinobatkan sebagai kata Oxford tahun 2024. Tapi apa sih sebenarnya brain rot itu, dan kenapa kita semua harus peduli apa sebenarnya brain rot itu? Jadi gini, brain rot itu adalah sebuah istilah buat kondisi di mana otak kita membusuk karena kebanyakan konsumsi konten dangkal alias receh. Bayangin saja kalian makan junk food tiap hari tanpa nutrisi, lama-lama badan kamu kena dampaknya kan? Nah, otak juga seperti itu. Kalau kebanyakan konsumsi konten ringan yang nggak ngasih stimulasi, lama-lama kemampuan berpikir kritis bisa turun. Jadi kayak magernya otak gitu, karena nggak pernah dipakai buat mikir berat. Dan ini bukan cuma sebuah teori. Oxford University Press sampai menetapkan brain rot sebagai kata Oxford tahun 2024 karena saking banyaknya orang yang ngalamin seperti ini. Tapi ternyata istilah ini bukan baru-baru ini muncul. Kata ini pertama kali ditemukan di tahun 854 dalam buku Walden karya Henry David Thoreau. Zaman dulu udah banyak orang mengkritik yang nggak mau mikir dalam. Mereka lebih suka berpikir instan. Berarti masalah ini udah ada dari dulu, tapi makin parah gara-gara media sosial. Di tahun 2024 istilah brain rot ini makin populer dan di kalangan Gen Z dan Gen Alpha gara-gara fenomena doom scrolling alias nge-scroll terus-terusan tanpa sadar. Pengaruhnya apa di media sosial terhadap otak? Gue pernah baca, katanya pengguna TikTok di Indonesia itu sekarang lebih banyak daripada di Amerika Serikat. Pada tahun 2024 pengguna TikTok di Indonesia udah tembus 157 juta orang, dan itu bikin makin banyak orang yang kecanduan konten pendek yang super cepat. Jadi ini tuh kayak fast food buat otak gitu, kenyang sesaat tapi nggak ada gizinya. Pas banget kan analoginya? Konten-konten seperti ini bikin kita sulit fokus, daya ingat yang melemah, makin susah untuk berpikir kritis. Bahkan ada studi yang bilang kalau kecanduan internet bisa bikin korteks otak kita menipis. Yaps, itu bikin kita makin sulit berpikir solutif dan beradaptasi dengan situasi kompleks. Salah satunya tentang perhatian manusia sekarang makin pendek. Dari yang tadinya bisa fokus 2,5 menit, sekarang cuma 43 detik. Gak heran kalau orang jadi gampang bosan dan cepat berpindah ke konten lain. Bukan cuma itu, karena lebih sering berinteraksi lewat media sosial, banyak orang yang memulai kehilangan koneksi emosional di dunia nyata seperti ngobrol tatap muka. Dan akibatnya apa? Kita jadi lebih rentan stres, kecemasan meningkat, bahkan kesehatan mental bisa terganggu. Kalau begitu, gimana caranya biar kita nggak kena brain rot? Tenang, kita nggak harus langsung berhenti main media sosial, tapi ada beberapa tips yang bisa kita lakuin. Mulai dari mengurangi pemakaian media sosial, mulai dengan mengatur screen time atau batasi waktu scroll. Jadwalkan waktu untuk konsumsi konten berkualitas. Gantilah sebagian waktu scroll dengan baca buku, dengerin podcast edukatif, atau menonton video yang bermanfaat. Fokuslah ke pengembangan diri. Kalau masih sekolah, fokus ke bakat dan minat. Kalau udah kerja, lebih produktif di pekerjaan. Nikmatilah media sosial, tapi dengan cara yang lebih sehat. Karena pada akhirnya, kita yang harus mengontrol teknologi, bukan teknologi yang mengontrol kita. Jadi, dari semua yang kita bahas tadi, menurut kalian yang paling bahaya dari brain rot itu apa? Komen di bawah.